Baik, selamat siang semuanya, dan saya di sini lagi dengan Firlian Anugranduru kembali untuk membahas tentang tugas tutorial 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Nah, di sini saya diminta untuk mencari dua jenis jurnal dengan satu topik yang sama, dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Dan yang membedakan keduanya ini, yang pertama itu dari akreditasi Sinta, dan kemudian yang kedua itu yang memiliki reputasi internasional atau Scopus. Nah, saya akan mempresentasikan singkat tentang review atau analisis saya tentang jurnal ini. Nah, dan mari kita mulai pada jurnal yang pertama yang terakreditasi Sinta. Saya mengambil jurnal dengan judul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar, dan penulisnya adalah Danang Prasetyo, dan jurnal ini terbit tahun 2020. Nah, berikut ini adalah paparan yang akan saya paparkan terkait tentang artikel perspektif gender dalam penentuan pengurus kelas ini. Hal-hal penting yang terdapat di dalamnya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah dasar. Jadi banyak sekolah dasar di Indonesia belum melaksanakan program pengarusutamaan gender dengan baik. Walaupun secara internasional Indonesia sudah berkomitmen sejak tahun 2005 untuk melalui UNESCO untuk menerapkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Dan yang kedua itu ada peran penting sekolah dan guru dalam pengarusutamaan gender. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam menghapus disparitas gender. Guru harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik, laki-laki dan perempuan, untuk menduduki jabatan sebagai ketua kelas maupun sekretaris kelas ataupun tanpa memandang jenis kelamin. Yang ketiga itu ada stereotip gender dalam penentuan pengurus kelas. Jadi dalam praktik banyak sekolah dasar masih terjadi stereotip gender di mana posisi ketua kelas itu cenderung diberikan kepada laki-laki, sedangkan sekretaris kepada perempuan. Hal ini tersebut sebenarnya tidak berdasar pada kemampuan dan potensi peserta didik, melainkan karena kebiasaan budaya yang sudah turun-menurun. Jadi hal ini mungkin susah dihindari. Berikutnya itu ada perilaku dan persepsi terhadap peserta didik berdasarkan gender. Jadi ada bias gender dalam sikap dan pengawasan di sekolah, di mana laki-laki dipandang lebih suka membuat masalah dan kurang patuh, sementara anak perempuan dianggap lebih penurut dan lebih tertib. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian dan perhatian guru terhadap peserta didik. Nah, kemudian berikutnya ada peran orang tua dalam mengatasi masalah gender. Orang tua juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengajarkan anak-anaknya peran dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan kodrat. Misalnya anak laki-laki dilatih membantu pekerjaan rumah, sedangkan anak perempuan dilatih membantu kebutuhan keluarga di luar rumah, sehingga kebiasaan kesetaraan sejak dini sudah terbentuk. Kemudian ada solusi mengatasi masalah gender di sekolah dasar. Jadi di jurnal ini juga dijelaskan tentang solusinya, bagaimana untuk masalah solusi dalam mengatasi masalah gender ini di sekolah. Nah, yang pertama itu kita bisa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik, anak laki-laki dan perempuan, untuk menjadi pengurus kelas. Guru harus mengembangkan potensi peserta didik tanpa melihat gender, mendidik peserta didik mengenai kesetaraan gender agar stereotip lama dapat dihapuskan. Nah, jadi kesimpulannya adalah mewujudkan kesetaraan gender dalam penentuan pengurusan kelas itu menuntut peran aktif guru dan orang tua dalam memberikan kesempatan yang sama dan mengembangkan potensi anak tanpa diskriminasi gender. Pendidikan dasar menjadi tahap yang penting untuk membangun budaya inklusif dan menghargai perbedaan serta kesetaraan hak dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga juru mengaitkan tentang
artikel itu dan ya lingkungan yang ada di sekolah saya. Itu berdasarkan isi artikel perspektif gender itu dalam penentuan pengurus kelas di kelas dasar. Jadi di tempat saya itu masih ada pengaruh stereotip gender dalam penentuan pengurus kelas. Jadi di lingkungan saya tentunya masih ada. Jadi ya terkaitlah dengan nasional yang sudah terkait. Jadi didominasi oleh laki-laki jadi pemimpin-pemimpin itu. Nah, peran guru sebagai agen mengubah sikap terhadap gender. Guru di sini itu berperan penting dalam memberikan pemahaman dan menghapus stereotip gender ini. Artikel mengakibatkan bahwa guru yang baik adalah guru yang mengembangkan potensi setiap siswa tanpa memandang jenis kelamin. Jadi terkait sekali tentang pemahaman yang ada di sini dan juga yang ada di jurnal. Dan juga pengembangan program pendidikan gender yang belum maksimal. Jika program pengaruh utamaan gender seperti education for all belum berjalan maksimal di sini, maka hal itu sesuai dengan kondisi nasional yang dijelaskan dalam artikel. Sekolah perlu berupaya menerapkan program kesetaraan gender secara lebih efektif untuk menghapus diskriminasi tersembunyi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pengajar yang ada di sini itu mungkin sangat relevan dengan fenomena yang ada dan tantangan yang dijelaskan dalam artikel. Guru di sekolah diharapkan pada tantangan ini dan mengharuskan bias gender, memberikan kesempatan yang serta bagi semua anak didik, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalin kerjasama. Baik, kita lanjut poin kedua yang mana ini adalah jurnal yang terakreditasi oleh Scopus. Jadi saya mengambil jurnal dengan tema Studying Year 6 Student Participation of Gender and Their Engagement in STEM with an Australian Primary School. Nah, ini ditulis oleh Sarah Hershfager dan Gareth Stutz. Nah, ini terbit tahun 2025. Jadi berdasarkan jurnal ini itu hal-hal pentingnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan studi. Jadi tujuan ini untuk mempresentasikan siswa kelas 6 SD mengenai STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan bagaimana persepsi tersebut berpengaruh oleh konstruksi gender. Jadi penelitian ini relevan karena kebanyakan penelitian gender dan STEM biasanya fokus pada siswa SMP atau dewasa. Ya, jadi pendekatan teoritisnya itu artikel menggunakan pendekatan feminis kritis dan teori yang menitik beratkan pada 3 peran utama dalam membentuk identitas dan partisipasi STEM. Itu ada self-efficacy, kepercayaan diri, tekanan sosial, ada norma gender, dan masih ada yang lainnya. Jadi yang penting di dalam jurnal ini adalah metodologi studi ini merupakan studi kasus hasil selama 6 minggu di sebuah studi di kota besar Australia dengan latar sosial ekonomi bawah rata-rata. Dan peran self-efficacy dan tekanan sosial itu kuat di mana pada gender namun berbeda manifestinya. Laki-laki membangun self-efficacy mereka melalui aplikasi praktis dan dukungan sosial. Kemudian kesimpulan dari poin-poin penting ini itu adalah persepsi gender mulai terbentuk keterlibatan dan aspirasi dalam STEM sejak usia sekolah dasar. Anak laki-laki lebih fokus pada hasil praktis dan karir yang berorientasi finansial, sedangkan perempuan lebih terkait minat dan peran tradisional feminim untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam STEM. Penting bagi proses pendidikan pendidikan untuk mempertimbangkan konstruksi gender ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah keterkaitannya dengan modul yang ada. Jadi jurnal menyoroti bagaimana norma gender dan stereotip membentuk persepsi anak. Dan di modul itu biasanya dibahas tentang bagaimana budaya dan norma sosial terhadap pengaruh kurikulum. Jadi ada pengaruhnya. Kemudian pengaruh norma, pendekatan pendidikan dan intervensi, faktor sosial dan interseksionalitas dan tujuan dan implikasinya itu kedua-duanya sama, menekankan perlunya kebijakan pendidikan dan mampu mengurangi ketimbangan gender. Jadi kesimpulannya katanya adalah bahwa penelitian kecil dalam jurnal memberikan gambaran rinci tentang bagaimana norma gender mempengaruhi persepsi anak sejak usia dini dalam konteks lokal. Sementara di dalam modul itu adalah dari berbagai negara dalam mengatasi isu gender di pendidikan dasar.
Keduanya saling melengkapi dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya budaya, norma sosial, dan kebijakan pendidikan dalam membentuk pengalaman dan aspirasi pendidikan siswa sejak dini, khususnya di bidang STEM. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.